Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan maghrib berjamaah yang kita tunaikan dicatat sebagai kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita dimudahkannya, diberikannya semangat untuk duduk sejenak di majelis ilmu, sebuah majelis yang bisa mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau seandainya tadi kita dari rumah, kita langkahkan kaki kita ke rumah Allah, tidak hanya sekedar untuk maghrib berjamaah, tapi sekaligus untuk menghadiri majelis ilmu. Maka fadilahnya insya Allah sangatlah luar biasa. Mudah-mudahan Allah semakin mendekatkan kita kepada surganya. Majelis ilmu ini majelis yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disukai oleh Allah dan oleh para malaikatnya. Bahkan para malaikat akan mendoakan kebaikan dan keampunan untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Andaikan kita pulang tak mendapatkan ilmu, andaikan tidak mendapatkan, tapi duduk di situ saja, itu sudah mendapatkan doa-doa baik dari malaikat Allah. Apalagi kalau kita pulang bisa membawa ilmu yang akan selalu menerangi dan menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, selagi ada waktu, selagi ada umur yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan semua kita
selalu memanfaatkannya untuk kebaikan dan mendapatkan pahala, yang salah satunya adalah dengan cara duduk di majelis ilmu. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah berkorban dan mengorbankan segala-galanya dalam menyebarkan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani. Rasul itu pantas ditauladani oleh siapa saja. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mentauladaninya. Kita sebagai seorang pemuda, Rasul pernah jadi pemuda, dan ada bimbingan-bimbingan bagi pemuda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang ayah, Rasul juga seorang ayah. Kita sebagai suami, Rasul juga sebagai suami. Sebagai seorang pemimpin, Rasul juga seorang pemimpin. Seorang pengusaha, Rasul juga pengusaha. Jadi ada bimbingan dalam semua hal. Maka ketika dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu betul-betul tepat dan benar sekali. Sungguh dalam kepribadian Nabi itu ada uswah, ada contoh tauladan. Mau jadi apa kita? Ada tauladannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan berperang ada panduan dari Nabi. Dalam keadaan damai ada pula panduannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketaatan kita kepada beliau membuat kita bisa selamat di padang mahsyar. Karena orang-orang yang selamat di mahsyar kelak adalah orang-orang yang mencintai Rasul, dan orang-orang yang mencintai Rasul adalah orang-orang yang mencintai sunnahnya. Orang-orang yang mencintai apa yang beliau suka, dan orang-orang yang membenci apa yang beliau benci. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang pantas nanti untuk mendapatkan syafaat dari beliau, dan pantas untuk mendapatkan minuman yang akan dituangkan langsung oleh Nabi dari telaganya. Nabi kita punya telaga, ada namanya Al-Haud. Dalam hadis dikatakan, ana faratukum fil haud. Saya nanti tunggu-tunggu kalian di telaga. Itu telaga Nabi. Orang sering sebut dengan telaga Kautsar. Nanti Rasul akan tunggu kita dan kasih minuman. Betapa nikmatnya nanti ketika kita mendapatkan minuman dan kita ambil langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Rasul, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang sudah meminumnya, maka dia tidak lagi merasa haus. Padahal semua kita tahu bahwa mahsyar adalah tempat di mana banyak orang yang kehausan, bahkan matahari dekat jaraknya dengan kepala kita, tapi adalah orang-orang yang mendapatkan naungan oleh Allah pada hari itu. Ada orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kitalah orangnya, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sebenarnya saya ingin bicara tentang sirah. Biasanya kalau ada tema-tema khusus itu ada request. Tetapi nampaknya tadi ingin untuk dibicarakan seputar Ramadan. Dikarenakan oleh memang Ramadan sebentar lagi akan datang. Entah dia yang mendatangi kita atau kita yang mendatangi dia. Yang penting, yang jelas adalah Ramadan sebentar lagi akan ada di hadapan kita. Orang-orang yang benar-benar nanti memasuki Ramadan, yang kalau seandainya dimudahkan oleh Allah untuk memasuki Ramadan, itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang Ramadan adalah bulan yang berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, qad atakum syahru Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mubarak,
bulan yang diberkahi, bulan yang penuh berkah. Apa makna berkah? Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Itu arti berkah. Ziyadatul khair itu artinya bulan yang bisa menambah kebaikan. Jadi berkah itu sebagai rumus bagi kehidupan kita, biar kita mudah memahaminya adalah pahami makna berkah itu baik-baik. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi sesuatu itu berkah enggak bagi kita? Cara menentukannya adalah bertambah enggak kebaikan kita Allah sesuatu itu. Kalau bertambah berarti dia berkah. Sekarang harta kita berkah atau tidak? Tanya saja diri kita, apakah harta ini menambah kebaikan saya, membuat saya semakin taat atau tidak? Kalau iya, berarti hartanya berkah. Dulu karena rumahnya agak jauh dari masjid, jarang datang ke masjid. Pas beli kendaraan, datang terus. Berarti kendaraannya berkah. Karena kendaraan yang dia punya membuat kebaikannya bertambah. Istri kita berkah atau tidak? Tanya diri kita masing-masing. Bertambah enggak kebaikan kita dengan mendapatkan istri itu atau tidak? Kalau bertambah, berarti dia berkah. Tapi kalau enggak, banyak betul yang dimintanya. Sehingga enggak pula kita lagi mikirkan halal haramnya. Yang penting dapat. Berarti tidak berkah. Anak kita berkah atau tidak? Tanya. Ziyadatul khair jadi kata kunci. Bertambah enggak kebaikan dengan anak itu. Dulu sebelum punya anak ke masjid dia terus, pas dapat anak sibuk jaga anaknya, enggak lagi ke masjid. Ini jangan-jangan pertanda. Hati-hati ini. Nah, oleh karena itu, kenapa Rasul mengatakan Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang diberkahi. Kenapa Nabi bilang seperti itu? Itu menandakan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mesti menambah ketaatan kita. Seandainya kita tidak lebih taat kepada Allah dalam Ramadan, di luar Ramadan akan lebih sulit lagi untuk taat. Seandainya dalam Ramadan orang semua baca Quran, kita tidak juga ikut baca Quran. Ketika orang semuanya seperti itu, berarti di luar Ramadan akan lebih sulit lagi. Ketika dalam Ramadan sholat kita tidak lebih banyak daripada di luar Ramadan, maka sulit untuk mengharapkan di luar Ramadan itu akan lebih banyak lagi. Maka wajar ketika dikatakan oleh Rasulullah, syahrul Ramadan syahrul mubarak, bulan yang pantas untuk kita rindukan, bulan yang pantas untuk kita berharap memasuki bulan Ramadan itu. Kenapa demikian? Ramadan itu akan menambah kebaikan kita. Oleh karena itulah ulama-ulama salaf dulu, generasi salaf dulu, 6 bulan menjelang masuk Ramadan, mereka berdoa untuk biar dipanjangkan umurnya sampai masuk Ramadan. Jadi mereka bagi 1 tahun itu terbagi 2. Ini ulama salaf dulu membagi waktunya dalam 1 tahun itu kepada 2. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sesudah Ramadan. Apa yang mereka lakukan? 6 bulan sebelum Ramadan, doa mereka adalah supaya Allah memanjangkan umurnya sampai masuk bulan Ramadan. Ini 6 bulan sebelum. Dan 6 bulan sesudahnya apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa pula supaya semua amaliyah Ramadan yang telah dikerjakan sebulan penuh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah berdoa, kira-kira mereka merindukan Ramadan atau tidak? Sangat merindukan.
Kita boleh juga kita tanya diri kita masing-masing, benar enggak kita rindu sama Ramadan itu? Jangan Ramadan itu menyulitkan kita aja, enggak boleh makan, enggak boleh minum. Selamanya setiap pagi biasanya makan bakwan, nanti kalau sudah dalam Ramadan enggak boleh lagi. Sore-sore biasanya olahraga, lalu minum-minum, ngopi-ngopi. Sekarang masuk Ramadan enggak boleh lagi. Tanya diri kita, jujurkah kita merindukan Ramadan itu atau tidak? Kalau sahabat dulu, generasi salaf dulu, nampak kejujuran mereka. Karena 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah berdoa. Walaupun ada doa yang sering diucapkan, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berarti dari bulan Rajab kan? Cuma itu riwayat tidak sampai ke tingkat sahih datang dari Nabi. Tapi kalau kita doakan itu bagus. Cuma tidak boleh kita menyandarkan itu kepada Nabi. Kalau hadisnya dhaif, tidak pasti sahihnya, maka kita tidak boleh menyandarkan bahwa itu benar-benar dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bolehkah kita berdoa seperti itu? Boleh, karena doa itu baik. Kita minta keberkahan dari Allah dan minta panjangkan umur sampai Ramadan. Dan itu di bulan Rajab, berarti 3 bulan kan? Masih kalah sama orang-orang salaf dulu. Karena orang salaf dulu 6 bulan. Pertanyaannya, kenapa begitu merindukan mereka Ramadan? Tidak lain, tidak bukan karena yang ada di hadis tadi, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kemuliaan Ramadan itu nanti nampak oleh kita dari nama yang disematkan kepada Ramadan itu. Dari nama yang disematkan kepada Ramadan nampak oleh kita kebaikan dan kemuliaan Ramadan. Apa di antara apa namanya? Namanya. Umpamanya Ramadan disebut sebagai Syahrul Ghufran. Syahrul Ghufran, bulan keampunan. Barang siapa yang tidak mendapatkan keampunan dosa dalam bulan Ramadannya, celaka dia. Celaka dia. Berdasarkan kepada sebuah hadis, ada Nabi yang naik mimbar 3 kali, tapi kadang riwayat ini dipelesetkan oleh banyak orang ini. Yang ada pada hadis itu begini. Ketika Nabi menaiki tangga 3 kali, lalu Nabi mengucapkan amin. Naik tangga pertama Rasul bilang amin. Naik tangga kedua bilang amin. Naik tangga ketiga bilang amin. Amin itu kan berarti ada doa yang didengar oleh Nabi. Tetapi doanya tidak dengar oleh sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami mendengar kamu mengucapkan amin itu 3 kali, itu amin apa? Ketika itulah Nabi mengatakan bahwa tadi Jibril datang membisikkan kepada saya doa, dan doa itulah yang saya aminkan. Apa di antara doa yang diucapkan tadi itu? Berarti ada 3 doa. 1, 2, 3. Salah satu dari yang satunya adalah, dari yang 3 tadi itu adalah ba'uda man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Betapa celakanya orang-orang yang apabila memasuki bulan Ramadan walam yughfar lahu, tetapi tidak terampuni dosanya dengan memasuki bulan Ramadan. Ba'uda itu dari kata ba'id. Ba'id itu artinya jauh. Berarti jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah berarti celaka. Maka ada di antara penterjemah yang menerjemahkan hadis tadi itu, celaka orang-orang yang kalau seandainya memasuki Ramadan tetapi dia tidak terampuni dosa-dosanya dengan Ramadan yang dia jalani. Maka wajar disebut sebagai Syahrul Ghufran. Ada hadis bunyinya begini. Man sama, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama yauman fi sabilillah, man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, ikhlas karena Allah,
ba'adallahu wajahahu anin nari sab'ina kharifa. Allah jauhkan wajahnya dari neraka seberapa jauh? Sab'ina kharifa, 70 tahun perjalanan. Padahal yauman, satu hari. Dan kata para pensarah hadis, ketika dikatakan man sama yauman, di sini tidak dibedakan apakah itu puasa sunnah ataukah puasa wajib. Karena dia nakirah yang memang maknanya bersifat umum. Man sama yauman, siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, bisa puasa wajib, bisa puasa sunnah. Puasa wajib berarti seperti Ramadan. Puasa sunnah ya puasa yang lain. Dulu pernah kita bahas puasa sunnah kalau tidak salah, mudah-mudahan kita masih ingat. Nah sekarang kalau satu hari puasa karena Allah, 70 tahun perjalanan dijauhkan kita dari nerakanya Allah. Kalau Ramadan ada 29 atau 30 hari. Bukankah Ramadan ini bulan yang akan menjauhkan kita dari nerakanya Allah? Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jauh dari neraka itulah kemenangan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Faza yafuzu fauzan. Sungguh dia telah menang. Jadi kemenangan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita masuk surga. Dan Ramadan ini adalah jalan menuju surga. Ada Abu Umamah, seorang sahabat Nabi namanya Abu Umamah. Dia datang menghampiri Nabi sambil bertanya. Pertanyaannya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya satu amalan, kalau seandainya amalan itu saya laksanakan, saya bisa masuk surga. Ini pertanyaan sahabat. Jadi dia ingin ditunjukkan satu amalan yang kalau seandainya nanti saya lakukan amalan itu, saya bisa masuk surga. Ini ada riwayat yang panjang, ada riwayat yang segitu saja yang disampaikan. Yang versi panjangnya ada permintaannya yang sebelumnya, tapi Nabi tidak mendoakan sesuai dengan yang dia minta. Itu juga datang dari Abu Umamah. Suatu ketika dia mau berperang, dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya mati syahid. Nabi tidak mendoakan mati syahid, tapi yang didoakan oleh Nabi ketika itu justru Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Ya Allah, selamatkan mereka dan menangkan mereka. Dan akhirnya mereka menang. Karena Nabi menjawab tidak sesuai dengan yang dia minta, dirubah pertanyaannya. Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang kalau saya kerjakan saya bisa masuk surga. Ketika kata Nabi, alaika bis-shaum. Kalau memang itu yang kamu minta, wahai Abu Umamah, alaika bis-shaum. Hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu la mithla lahu. Dalam satu riwayat yang lain, fa innahu la idla lahu. Karena ibadah puasa itu la mithla lahu. Apa arti la mithla lahu? Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi Nabi ketika ditanya tentang satu amalan yang membuat dia bisa masuk surga, jawaban Nabi adalah puasa. Kenapa puasa? Fa innahu la mithla lahu. Karena puasa itu tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada yang bisa menandinginya. Ini bahasa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar menunjukkan ketinggian kedudukan
ibadah puasa. Karena la mislalahu, tidak ada yang bisa menandinginya. Diberikanlah penjelasan oleh para ulama. Tidak bisa menandinginya dalam hal apa? Dalam hal apa tidak bisa menandingi itu? Disebutkanlah satu persatu oleh para ulama yang mensyarahkan hadis, di antaranya la mislalahu fi takfiriz dzunubi wal ma'asi. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam menghapus dosa. Karena waktu-waktu kita dalam Ramadan itu semua adalah waktu-waktu yang memang kalau kita fungsikan sebaik mungkin, itu waktu-waktu yang bisa menghapus dosa. Bahkan peluang untuk mendapatkan penghapusan dosa itu tidak saja saat kita sedang berpuasa, tapi sebelum kita memulai puasa dan sesudah puasa itu sendiri. Apa contoh? Kita sebelum berpuasa kita lakukan apa? Sahur. Sahur itu satu penggalan waktu. Jadi kata sahur itu bukan makan artinya, tapi penggalan waktu menjelang masuk waktu subuh. Itu disebut sebagai waktu sahur. Dan waktu sahur itu ibadah yang dianjurkan bukan hanya makan. Bukan hanya makan, tapi ada ibadah-ibadah yang lain yang kita diminta untuk melakukannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti istighfar. Ada Nabi bilang rahimallahu al-mutasahhirin, rahimallahu al-mutasahhirin, rahimallahu al-mutasahhirin. Allah merahmati orang-orang yang bersahur. Orang yang makan sahur, orang-orang yang beribadah di waktu sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Lagi-lagi Nabi membahasakannya keberkahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini enggak makan nih. Kalau yang tadi itu judul di mana itu? Maka tapi yang ayat ini wa fil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi ibadah kita di waktu sahur itu bukan hanya makan. Rugi kita kalau seandainya sahur kita hanya untuk makan. Tapi sesungguhnya ada ibadah lain yang tidak boleh luput untuk kita lakukan di waktu sahur, dan itu adalah istighfar. Istighfar itu permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makan berapa menit lah? Barangkali mungkin 10 menit, 15 menit, katakanlah 20 menit. Habis waktu untuk makan. Setelah itu tentu ada yang lain, dan semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berpuasa. Dalam Ramadan kita dipaksa untuk berada di waktu sahur itu, waktu yang berkah itu. Kalau di luar Ramadan kan bisa aja enggak kan? Kalau seandainya ada orang yang memang tidak pernah dia berpuasa selain dari puasa Ramadan, maka mungkin hilang dari dia kebaikan yang tadi itu, karena dia tidak pernah bangun untuk sahur, walaupun barangkali bisa bangun untuk yang lain. Tapi kalau dia berpuasa, itu dia akan memaksa dirinya untuk bangun di waktu sahur. Dan dalam Ramadan kita dipaksa sebenarnya oleh Allah untuk berada di waktu terbaik, karena waktu terbaik dalam sepanjang malam itu adalah pada bagian sahur, ada pada bagian akhir, di mana kita gunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan juga oleh Rasul, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir.
Allah Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Berarti itu di waktu sahur. Lalu apa kata Rasul di ujung hadis itu? Allah menunggu siapa di antara hambanya yang berdoa untuk kemudian Allah kabulkan. Allah menunggu siapa di antara hambanya yang beristighfar lalu Allah ampunkan. Allah menunggu siapa di antara hambanya yang bertaubat lalu kemudian Allah terima taubatnya. Mintalah kepada Allah apa yang mau kita minta. Dan salah satu dari waktu yang paling tepat untuk meminta itu adalah di waktu sahur. Jadi kalau benar-benar kita manfaatkan, bangun kita, lalu kita lakukan berbagai macam kebaikan, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru dari sisi syahrul ghufran. Bulan keampunan. Bulan yang memang membuat dosa-dosa kita bisa terhapus. Itu belum masuk puasa tuh. Apalagi nanti pas ketika kita sudah memulai puasa. Kalau sudah memulai puasa, tengok pada hadis yang lain. Apa pula kata Rasul? Salasu da'awatin la turat. Ada 3 doa yang tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara yang 3 itu? Da'watus saim. Dakwah, doa orang yang berpuasa. Ya, ada da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Jangan coba-coba aniaya orang lain. Kalau orang itu doakan keburukan untuk kita, lalu Allah kabulkan doa itu, buruk akibatnya bagi kita. Karena dakwatul mazlum itu salah satu dari doa yang tidak tertolak di sisi Allah. Nah, termasuk di antaranya dakwatul saim, doa orang yang berpuasa. Berarti pada saat kita menjalani ibadah puasa kita, itu adalah detik-detik di mana doa kita didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam kita berpuasa? Mau kita apakan waktu kita selama itu? Tidur. Jangan manfaatkan nanti sebuah hadis yang tidak jelas kedudukannya. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Dimanfaatkan hadis ini sebesar-besarnya, tidur aja dia sepanjang hari karena tidurnya adalah ibadah. Padahal ini riwayat tidak sampai ketiga sahih dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seandainya dimaknai dengan cara daripada beberapa cara memaknai yang benar untuk yang tadi itu, kalau mau dimaknai dengan cara yang benar, dia beristirahat sebentar untuk menguatkan dirinya mengerjakan ibadah berikutnya, maka tidurnya menjadi ibadah. Umpamanya capek dia baca Quran, capek dia berzikir, sekarang tidur dia untuk menguatkan dirinya kembali biar kuat lagi beribadah berikutnya, maka itu benar bisa menjadi ibadah. Dimaknai dengan cara yang kedua, ketika dia tertidur itu bisa dia terlepas dari perbuatan salah. Kalau bangun dia buat salah dia, mana lebih baik tidur atau berbuat salah dalam keadaan bangunnya? Maka tidurnya itu bisa menjadi lebih baik. Tapi untuk diketahui hadisnya tidak sampai ke tingkat sahih. Nah, oleh karena itu, ketika memang detik-detik Ramadan kita itu adalah untuk mendapatkan keampunan, untuk beristighfar, untuk mendapatkan keberkahan, tinggal kita yang akan memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin selama bulan Ramadan dalam setiap hari puasa kita. La idlalahu la mislalahu, tidak ada yang menyamainya. Ada di antara maknanya tidak ada yang menyamainya itu la mithlalahu fi tahqiqil ubudiyah.
Tidak ada yang menyamainya dalam mewujudkan penghambaan kita kepada Allah. Jadi waktu Ramadan kita itu waktu di mana kita benar-benar membuktikan ubudiyah kita kepada Allah. Dalam bentuk apa? Tentu saja dalam bentuk banyak hal. Kita akan, salah satunya adalah kita akan merasa bahwa kita ini benar-benar merasa diintip, dilihat, diintai oleh Allah itu pada saat kita berpuasa. Dia kan kalau kita dalam keadaan bersama-sama dan dalam keadaan orang ramai itu mudah kita terpelihara dari dosa karena orang banyak. Kalau kita sudah sendiri terjebak kepada dosa itu mudah karena sudah tidak ada orang. Tapi saat kita berpuasa sendiri pun kita merasa bahwa kita dilihat oleh Allah. Apa contohnya? Kita haus nih, lapar pula. Awak sendiri di kamar, ada air dalam kamar, tidak ada orang di situ. Minum tidak dia? Kenapa tidak? Padahal tidak ada orang. Minum dia bisa aja tuh. Nanti keluar pura-pura loyo pula daripada yang berpuasa. Mau makan pun dia mungkin bisa kalau dia sendiri di rumah. Coba ibu-ibu yang ada di dapur sedang masak-masak umpamanya, bisa aja dia cicipi gini kan. Lapar rasanya nih kata, ambil satu potong ayam itu kan. Kalau dia mau bisa, tapi dia tidak lakukan itu kenapa? Walaupun dia sendiri. Karena dia berpuasa dan dia tahu itu adalah membatalkan puasa dan dia tahu kalau Allah sedang melihatnya. Ini muraqabah namanya. Dan muraqabah seperti itu adalah makna ihsan. Itu tingkat tertinggi dalam beragama. Ihsan. Itu diambil dari hadis Jibril. Hadis Jibril itu kan ketika Jibril dulu menjelma seperti seorang pemuda, duduk dia dekat Nabi, ada sahabat-sahabat yang lain, nanyalah Jibril ini, ya Muhammad, ma huwal Islam? Dijawab oleh Nabi, Islam begini-begini, disebutkan yang rukun Islam itu. Ketika Nabi menjawab, dia bilang, sadaqta, kamu benar. Umar yang hadir ketika itu merasa heran. Dia yang bertanya, dia pula yang berarti nguji-nguji ini kan. Ada juga orang sekarang kadang nguji-nguji Ustaz. Dia tahu jawabannya tapi dia nguji-nguji Ustaz. Berarti kayak Jibril dia kan. Nguji-nguji dia. Sadaqta katanya. Setelah itu Nabi nanya lagi, ma huwal iman? Apa itu iman? Dijawab lagi sama Nabi. Yang ketiga Nabi bertanya, ma huwal ihsan? Ini oleh para ulama, ini maratibuddin. Maratibuddin itu tingkatan beragama. Islam, iman, ihsan. Dan ihsan itu yang tertinggi. Karena adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Seandainya kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Saat kita berpuasa, muraqabah itu senantiasa kita pahami dan senantiasa kita amalkan. Oleh karena itu, fi tahqiqil ubudiyah, di dalam mewujudkan nilai-nilai ketauhidan, di dalam mewujudkan penghambaan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, kita akan lebih berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Karena nanti jangan-jangan yang kita ucapkan itu bisa mengurangi pahala puasa. Kita akan berhati-hati betul untuk melakukan sesuatu. Karena jangan-jangan nanti yang kita lakukan bisa merusak puasa. Kalau kita tidak berhati-hati, nah itulah nanti orang yang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali menahan lapar dan
haus. Seandainya tidak ada rasa muraqabah tadi, kalau tidak ada ketundukan ubudiyah kita kepada Allah saat berpuasa, jangan-jangan masuk nanti kepada hadis yang tadi itu. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekedar lapar dan haus. Dalam hadis lain dikatakan Allah tidak butuh kepada lapar dan haus kita itu. Tidak butuh Allah sama lapar dan haus. Bahkan Allah tidak menginginkan pula untuk menzalimi kita dengan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi yang diinginkan oleh Allah sesungguhnya adalah kebaikan yang akan didapatkan dengan meninggalkan tidak makan dan tidak minum. Berarti ada ketundukan, ada ketaatan kita. Karena dalam kita berpuasa itu, saat kita berpuasa itu, yang tidak boleh itu bukan yang haram. Kalau yang haram jelas kan, tidak pun kita puasa, haram dia kan. Yang dilarang itu justru yang halal. Sinilah ujian iman itu, yang halal tapi lihat, ini halal nih ha, tapi tidak boleh kita minum. Ini makanannya halal nih ha. Kalau makanannya haram ya udah memang haram, dia tidak pun puasa itu haram. Anjing, babi, barang curian, tidak pun kita berpuasa haram dia. Tapi sekarang yang halal, gimana caranya kita bisa tunduk untuk menghindarkan yang halal? Ini istri ini halal nih, istri ini, tapi tidak boleh dia apa-apain kalau kita sedang berpuasa. Walaupun dia berdua di rumah itu tidak ada siapa-siapa, tapi ketundukannya kepada Allah dalam meninggalkan sesuatu yang itu sesungguhnya adalah halal. Inilah ujian keimanan, dan itulah bentuk dari al-ubudiyah. Itu bentuk dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, Ramadan sungguh sebuah bulan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah untuk merubah kehidupan kita. Merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, merubah kehidupan kita menjadi lebih taat. Diharapkan dalam Ramadan itu kita benar-benar mengambil hikmahnya untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba akan ada tanya jawab enggak? Kalau enggak saya lanjutkan. Ada enggak kira-kira yang mau ditanyakan? Karena Ramadan ini juga terkait dengan hukum. Sebelum masuk waktu. Silakan. Satu lapas tadi istighfar di waktu sahur itu lapas istighfar yang afdal. Istighfar itu ada yang istighfar singkat dengan ucapan astagfirullah, ada yang lebih panjang dari itu astagfirullahalazim, ada juga astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa. Itu semua merupakan bagian dari istighfar. Ketika diberikan atau disebutkan secara umum istighfar di waktu sahur, maka kita bebas memilih untuk istighfar yang mana. Beda nanti ketika lafaz istighfar dalam ibadah tertentu dan dikhususkan yang pendek oleh Nabi, maka kita sebaiknya mengikut yang pendek itu. Karena itu yang dibaca langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, selesai sholat, apa yang terucap oleh kita? Astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Ada langsung dari Nabi bahwa dia mengucapkan hanya sampai di situ. Nah, tetapi untuk di waktu sahur, rahimallahul mutasahirin atau wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Dikarenakan oleh ini adalah bersifat umum, maka kita bisa mengulang-ulang istighfar yang mana. Bahkan ketika kita tidak pakai bahasa Arabnya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, bisa. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Karena itu adalah makna yang ada dalam istighfar. Oleh karena itu kita bisa membaca yang mana yang kita inginkan. Yang penting kita mesti ada waktu beristighfar kita di waktu sahur. Di kadang-kadang
ya maklumlah kadang ada aja yang menggoda acara-acara tertentu. Pas pula di waktu-waktu terbaik itu datang pula hiburan-hiburan yang luar biasa. Itu di waktu sahur itu ada tuh hiburan-hiburannya itu, ketawa-ketawa, pelucu-pelucu, pelawak-pelawak itu. Entah muslim dia tanda, dia dapat duit banyak, waktu kita tersita oleh dia. Di antara waktu yang paling afdol juga berdoa adalah menjelang berbuka. Saat menjelang kita berbuka itu waktu yang afdol untuk berdoa dan memohon ampun. Apa yang terjadi? Kebanyakan menghabiskan waktu ngabuburit. Ngabuburit itu melengah-lengahkan waktu sampai menjelang detik-detik berbuka. Keliling belok sana, belok sini. Ngobrol sana, ngobrol sini, padahal itu adalah waktu yang paling bagus, yang terbaik. Di antara waktu terbaik itu juga di antaranya adalah menjelang berbuka. Kita sudah menghabiskan waktu kita dari pagi sampai sore berpuasa, mendekatkan diri pada Allah. Dan itu adalah ibadah yang baik, maka kita tutup ibadah puasa kita dengan berdoa. Berarti kita berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh kita, dan tawasul dengan amal soleh itu boleh. Di antara doa yang afdol juga, yang dikabulkan juga adalah ketika mengkhatamkan Al-Quran. Kita baca Quran itu dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Selesai sampai An-Nas, berdoalah kepada Allah ketika itu. Berarti kita bertawasul dengan amal saleh, karena kita sudah mengawali dengan ibadah bacaan Quran untuk kemudian kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi itu boleh kita untuk menggunakan lafaz apa saja dan berbagai macam doa yang ingin kita minta kepada Allah, karena memang itu adalah waktu yang paling tepat untuk berdoa, dan doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Ada lagi? Cukup saya kira. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa menambah semangat kita untuk menghadapi Ramadan nanti, dan benar-benar kita mempersiapkan diri kita mendapatkan yang terbaik. Dan mohon maaf kita tidak jadi melanjutkan kajian sirah kita. Insya Allah kajian sirah barangkali terserah nanti mungkin setelah Ramadan kalau masih dilanjutkan. Insya Allah kita atur sesuai dengan waktu yang ada. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.